Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bilar 4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Masya Allah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua walaupun hanya secara online ya. Gimana nih, sebelum lanjut ke videonya kita absen dulu. Dari mana aja nih teman-teman yang udah nonton nih video aku ini? Boleh ketik di kolom komentar ya. Ini aku udah kembali belanja tadi di toko-toko bahan kue-kue ya teman-teman. Karena di sini aku mau bikin es mambo permintaan dari anak-anak lagi. Nah tadi aku udah belanja, ada susu SKM, susu carnation, tepung maizena, ada karet untuk ngikat plastiknya, ada kantong plastik dan juga ada saus sambal. Lanjut aja, di sini aku mau masak dulu untuk susunya. Ini aku tuangkan 1 kaleng susu evaporation dan 1 kaleng susu kental manis. Nah, ini aku tambahkan air ya teman-teman. Di sini aku tambahkan air sebanyak kurang lebih 1000 ml atau setara dengan atau sebanyak 4 kaleng susu ini ya teman-teman. Nah, lanjut di sini aku mau tambahkan vanilla essence ya teman-teman. Tapi ini boleh juga kalau ada yang kayak bubuk itu boleh juga. Ini aku pakai yang vanilla cairnya. Lanjut di sini aku masak hingga panas ya teman-teman. Kalau udah panas baru ini tambahkan untuk gulanya. Di situ aku pakai 1 centong itu aja teman-teman. Lalu ditambahkan di sini tepung maizena yang udah dilarutkan. Di situ untuk maizenanya aku cuma pakai 1 sendok makan itu. Masak terus hingga mendidih seperti ini, udah keluar letupan kecil itu. Baru dimatikan untuk apinya ya. Ini lanjut ya. Ini aku mau beres-beresin dulu gelas-gelas yang ada di atas wastafel itu, biar nanti pas ngerjakannya biar agak sedikit rapi teman-teman. Karena nunggukan susu yang dimasak tadi itu dingin dulu, karena kan kalau panas susah juga kita mau bungkusnya ke dalam plastik es itu. Jadi daripada buang-buang waktu nungguin itu dingin kelamaan, maka di sini disambil aja buat cuci gelas-gelas yang ada di atas wastafel itu, biar nanti mata kita ini enak memandangnya ya teman-teman, gak ada lagi yang berserakan di atas itu. Dan lagian juga tadi pas masak tadi, pas nakar-nakar resep tadi, ada juga gula yang berceceran di atas itu, susu pas buka kaleng susunya. Jadi takut kedulu lalat juga, yang manis-manis biasanya kan lalat suka gitu ya teman-teman. Nah, maka di sini aku lanjut aja buat bersih-bersih dulu. Nah, ini aku udah selesai, aku matiin dulu untuk saringan asapnya. Nah, ini lanjut aku mau bungkus ya. Di sini aku pakai plastik 4x20. Nah, ini aku mau masukkan coklat gelasnya ke dalam plastik, tapi dimasukkan dulu ke dalam apa ya namanya ini, segitiga itu ya teman-teman, plastik segitiga yang buat kita bikin bunga kue itu. Nah, cara ngisinya seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman di rumah punya coklat coki bisa juga loh dijadikan untuk coklatnya. Nah, lanjut di sini ya, kalau ada kartu ATM yang nggak pakai atau kartu member gitu boleh juga ya buat meratain coklat yang ada di dalam plastik ini. Caranya seperti ini ya teman-teman. Kita sisir sedikit-sedikit, dikasih celah sedikit biar nanti pas kita masukkan susunya itu dia kelihatan cantik dan menarik gitu ya untuk warnanya. Perpaduan putih dan coklat itu menurut aku perpaduan yang pas ya teman-teman. Kemarin aku juga udah pernah bikin es mambo jelly, sekarang bikin es mambonya yang versi coklat ya teman-teman. Kalau kata anak-anak ini es magnum, tapi ini es krim magnum yang KW-nya ya teman-teman. Namanya anak-anak kalau lihat yang dingin-dingin seperti ini pasti tertarik ya kan, apalagi dengan bentuknya nanti yang menarik. Dan kalau dikonsumsi ini untuk anak-anak sehat ya, karena kan dia dari susu full tanpa pemanis buatan gitu. Kalau untuk gulanya cuma sedikit tadi kutambahkan ya teman-teman.
jadi sangat aman sekali dikonsumsi sama anak-anak. Cuma kadang-kadang ada juga anak-anak yang alergi dengan dingin ya, jadi nggak cocok minum es kayak ini ya teman-teman. Kalau bikin es mambo seperti ini, ingat zaman-zaman waktu masih kecil, zaman-zaman masih sekolah SD dulu, banyak sekali orang yang jualan es mambo seperti ini. Tapi kalau dulu itu persisnya bukan seperti ini teman-teman, kebanyakan itu cuma dikasih perisa atau pewarna gitu. Dan dulu juga harganya murah ya teman-teman. Kalau di kampungku dulu harganya itu cuma 50 perak. Kalau sekarang udah nggak dapat lagi ya 50 perak kalau untuk harga es mambo ini. Siapa dulu yang pernah rasakan beli jajan es mambo 50 perak? Berarti kita seumuran ya teman-teman. Boleh ketik di kolom komentar ya, biar yang seumuran bisa reunian di kolom komentar. Nah itu tadi aku udah isikan ya susunya ke dalam kantong plastik yang udah kita kasih coklat tadi. Lanjut di sini aku mau ikat. Nah ini aku untuk ngikatinnya nggak pandai ya teman-teman, cara ngikat langsung dari kantong plastik itu. Ini aku menggunakan karet gelang aja untuk ngikatinnya. Udah berapa kali belajar ngikat yang langsung dari kantong plastik itu, tapi nggak bisa-bisa juga. Kemarin sempat coba sampai pecah untuk kantong plastik yang udah diisiin air, jadinya di lantai berserakan airnya. Jadi diketawain sama anak-anak, katanya nggak usah ribet-ribet bunda, ya udah bunda pakai aja gelas. Maksudnya itu bunda pakai aja getah itu atau karet itu buat ngikatin kantong plastiknya. Tapi lain kali aku bakalan belajar karena masih penasaran cara ngikat yang praktis seperti itu teman-teman. Dan menurutku juga lebih hemat karena nggak menggunakan karet ini, karena kan lebih hemat juga untuk biayanya ya teman-teman. Nah ini lanjut aja ya, aku mau bungkusin dulu esnya sampai selesai. Nah tadi itu cuma separuh yang aku masukkan ke dalam teko itu, masukinnya dengan corong ini ya teman-teman. Dan ini bukan si corong merah ya teman-teman, si corong merah DBM gitu, ini si corong oranye gitu ya teman-teman. Nah ini masih ada sisanya separuh lagi di dalam wajan aku itu teman-teman. Wajan atau apa ya, aku kurang tahu lah itu namanya ya. Dibilang periuk kecil bukan periuk karena dia punya tangkai ya teman-teman. Dibilang wajan bukan wajan, ya udahlah aku sebut aja itu tempat rebusin air ya teman-teman. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini. Semoga teman-teman terhibur dan juga bisa menginspirasi teman-teman di rumah ya. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya. Dan kalau bisa menonton videonya sampai habis ya teman-teman, jangan di skip-skip agar akun aku ini bisa berkembang dan aku bisa berkarya lagi dan bisa bikin video-video yang lain untuk teman-teman di rumah. Udah selesai bungkus-bungkusin esnya. Lanjut di sini aku mau cuci-cuci lagi untuk gelas-gelas yang udah terpakai tadi dan piring-piring yang terpakai tadi juga ya teman-teman. Karena tadi itu lumayan banyak juga buat makan peralatan rumah tangga. Nah kalau udah selesai bekerjaan, apalagi yang timbul ya nyuci-nyuci piringnya. Ini aku nyuci gelas dan piring yang enggak bekas makan gitu ya teman-teman, cuma buat naruh-naruh es tadi aja. Aku kalau nyuci piringnya di luar ya, di wastafel luar. Kalau untuk gelas-gelasnya aku di wastafel dalam. Nah ini kebetulan piringnya bukan piring minyak bekas makan, tapi tempat wadah-wadah aku naruhin es tadi, naruhin plastik-plastik es tadi, coklat-coklatnya. Udah selesai buat nyuci-nyucinya. Lanjut di sini aku mau lap-lap dulu untuk wagi wastafelnya. Nah ini esnya udah aku masukkan ke dalam freezer ya teman-teman. Anak-anak udah nggak sabar lagi buat nyobain esnya. Kemarin itu masih separuh keras, udah pada diambilnya. Nah ini udah 1 hari di dalam kulkas ya teman-teman. Udah besoknya gitu aku keluarin.
Ini aku mau coba dulu. Nah, untuk teksturnya itu lembut ya, dan untuk rasanya itu memang khas sekali untuk rasa susu. Ini untuk hasilnya lembut ya teman-teman, karena dia memang betul-betul full susu gitu. Ini aku mau cobain dulu untuk rasanya, dan alhamdulillah untuk rasanya enak ya teman-teman. Anak-anak jadi ketagihan untuk menikmati esnya. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.